Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Lia Nur Fitriana. Kita akan belajar tentang IPS. Baik anak-anak, di Google Classroom sudah Ibu sediakan. Silahkan kalian terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir yang tersedia untuk hari ini. Jadi silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Kemudian hari ini ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Iya, di sini ada Ibu simak di Google Classroom-nya. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Itu kita nanti akan mengaitkan dengan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelumnya kita tetap semangat untuk belajar dari rumah meskipun tidak bisa bertatap muka, tetapi kalian mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk menjalani pembelajaran daring, dan semoga pandemi ini akan segera selesai sehingga kita bisa kembali bertatap muka. Iya, pertanyaan dari Bu Lia, adakah anak-anak yang suka pergi ke kebun binatang? Iya, kebanyakan dulu waktu kecil pernah diajak oleh keluarganya pergi ke kebun binatang. Di sana apa yang kalian lihat? Ada apa saja yang kalian amati ketika kalian berkunjung di kebun binatang? Iya, betul sekali jawabannya dari anak-anak. Jadi kita di sana akan melihat beragam jenisnya hewan atau fauna. Ada berbagai macam tumbuhan atau banyak pohon sekali, banyak pohon yang ada di kebun binatang. Jadi nanti kita akan mempelajari materi tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna. Kita patut bersyukur kita tinggal di daerah yang kaya akan keberagaman sumber daya alam, sehingga kita patut untuk menjaga maupun melestarikan sumber daya yang ada. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita bisa setelah mempelajari materi keragaman flora dan fauna di Indonesia, anak-anak diharapkan dapat membedakan karakteristik flora di Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, sebelum kita mulai, ini juga tujuan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat menggambar peta persebaran fauna di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kalian untuk mengamati video berikut ini. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, flora diartikan sebagai tanaman maupun sekelompok tanaman. Misalnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim tahun 2005. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Jadi, semakin banyak air yang tersedia, semakin banyak pula tumbuhan yang dapat tumbuh. Karena itu, semakin banyak tumbuhan yang dapat hidup di daerah tersebut. Ya, sudah selesai. Jadi, silahkan kalian untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait video yang telah kalian simak sebagai media pembelajaran kali ini. Baik, ini ada pertanyaan dari salah satu. Ya, perbedaan flora di Indonesia bagian barat dan juga flora di Indonesia bagian timur.
untuk membuka Google paket IPS di halaman 51 sampai halaman 56 bisa kalian pelajari, dan juga bahan ajar yang sudah Bulia posting di Google Classroom sudah kalian baca juga. Pastinya di situ kalian akan memperoleh berbagai informasi dari sumber yang sudah tersedia. Jadi kita bisa belajar dari buku paket, kemudian bahan ajar yang sudah saya sediakan untuk anak-anak agar mempermudah dalam pembelajaran IPS kali ini. Ya, anak-anak sudah Ibu sediakan juga lembar kerja peserta didik dalam Google Classroom. Bisa kalian akses, bisa kalian buka. Silakan di situ bisa kalian lihat ada beberapa pertanyaan, ada beberapa aktivitas yang nanti akan kalian kerjakan selama pembelajaran ini berlangsung. Ya, di situ kalian akan melihat petunjuk cara pengisiannya. Yang pertama ada membedakan karakteristik flora di Indonesia bagian barat dan flora di Indonesia bagian timur. Yang kedua, di situ sudah Bulia siapkan gambar peta persebaran fauna di Indonesia dengan berbagai jenis fauna di dalamnya. Jadi nanti kalian bisa hubungkan dengan garis, atau apabila kesulitan bisa ditulis secara langsung mana saja fauna yang berada di Indonesia bagian barat, fauna peralihan maupun fauna di Indonesia bagian timur. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Setelah itu ada penugasan nanti akan disampaikan ketika kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja. Jadi nanti ada salah satu dari kalian yang menampilkan jawaban ketika kita akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, Ibu lihat sudah ada yang selesai dari Putri. Ini bagus sekali jawabannya, sudah sesuai apa yang diharapkan dari lembar kerja peserta didik yang sudah Bulia posting di Google Classroom. Yang lainnya anak-anak bisa untuk mengerjakan dan mengisi lebih baik lagi supaya kalian nanti akan mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Ya, baik anak-anak, karena kalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja, sekarang Bulia akan melakukan evaluasi. Jadi silakan untuk dibuka di Google Classroom, ada bagian evaluasi link krisis yang berisi tentang soal-soal latihan mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Ya, bagus sekali hasil dari kalian, bisa kita lihat banyak sekali anak-anak yang sudah menguasai materi pembelajaran untuk hari ini. Refleksi pembelajaran hari ini, ada beberapa anak yang mungkin terlambat untuk masuk kelas karena kendala jaringan atau sinyal yang ada di rumah kalian masing-masing. Untuk selanjutnya kalian harus mempersiapkan dulu bagaimana supaya nanti mengikuti pembelajaran bisa dengan lancar dan tidak terkendala oleh jaringan. Ya, untuk tugas di rumah berkaitan dengan materi hari ini, kalian membuat peta persebaran fauna di Indonesia. Peta ini dikumpulkan dari Rabu. Ya, terakhir dikumpulkan dari Rabu, nanti akan dilihat nilai yaitu kelengkapan unsur-unsur peta. Jadi kalian membuat peta ini tidak hanya membuat peta persebaran fauna di Indonesia dengan sembarangan, tetapi kalian harus mengacu pada kelengkapan pembuatan peta serta unsur-unsurnya, penggunaan warna-warna, aktivitas tulisan kalian itu nanti akan
kita patut untuk menjaga dan melestarikan. Flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu flora Indonesia bagian barat dan flora Indonesia bagian timur. Pembagian fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Yang pertama ada fauna Indonesia bagian barat, yang kedua ada fauna peralihan, yang ketiga ada fauna Indonesia bagian timur. Selanjutnya ada pengaruh persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada